Ternyata, kamu nggak perlu nunggu jadi orang kaya buat ngerasain pesona dan suasana di Jepang. Sebenarnya tukang cukur kayak kita juga bisa kok. Entah itu cuma liburan aja, ataupun sekalian belajar tentang industri hairdressing di sana. Nah kebetulan minggu lalu, aku baru saja habis dari Jepang buat belajar hair cutting, study banding, dan sekalian liburan juga. Jadi di video ini aku akan share bagaimana caranya kita bisa pergi ke negeri Sakura tanpa bikin kantong merana. Pertama, pesan tiket jauh-jauh hari dan cari tiket pesawat di Traveloka, tiket.com atau aplikasi favoritmu buat bandingin harga biar dapetin yang paling murah. Kemarin aku naik Vietjet dengan harga tiket sekitar 7 jutaan untuk tiket pulang pergi. Itu termasuk transit di Vietnam. Jadi total durasi perjalanan sekitar 12-15 jam. Saran aku sih mending kamu makan dulu sebelum berangkat. Atau bisa juga kalau budget kamu mencukupi, kamu bisa pesen makanan di pesawat. Lalu pastikan paspor kamu udah e-paspor ya, biar memudahkan proses imigrasi. Karena warga negara Indonesia yang memiliki e-paspor bisa mendapatkan bebas visa ke Jepang hingga 15 hari. Tapi harus daftar online dulu di situs resmi e-visa Jepang. Setelah daftar, nanti kamu akan terima notifikasi secara digital Visa Exemption Registration yang nantinya ditunjukkan saat tiba di Jepang. Fasilitas ini hanya berlaku bagi pemilik e-paspor. Sementara pemilik paspor biasa masih perlu mengajukan visa wisata. Kemudian, akses Japan Visit website dan isi data yang diminta. Ini penting buat permohonan masuk ke Jepang. Jadi pastikan semua terisi dengan benar ya. Selanjutnya, setelah mendarat, kamu bisa naik shuttle bus dari bandara ke Tokyo atau kota tujuan lain. Biaya sekitar 300.000 sampai 500.000. Pastikan beli tiketnya di konter resmi di bandara ya. Jalan kaki dan menggunakan transportasi umum seperti kereta adalah bagian penting dari budaya di Jepang. Masyarakat Jepang sangat menghargai kebersihan dan ketertiban. Jadi kamu akan sering melihat orang-orang berjalan kaki di jalan yang bersih dan rapi. Naik kereta juga merupakan pengalaman seru. Kereta di Jepang terkenal tepat waktu, nyaman, dan terhubung dengan baik antar kota. Dan jangan lupa juga kalau kamu udah sampai Jepang, kamu harus beli kartu Suica. Kamu bisa beli di stasiun-stasiun kereta. Harganya sekitar 150.000 sampai 350.000. Kartu ini berguna banget buat transportasi sehari-hari pakai kereta. Jadi tinggal tap aja di setiap stasiun. Dan kalau kamu butuh uang tunai, kamu tinggal cari aja ATM yang ada logo Visa atau Mastercard-nya. Jadi kamu nggak perlu repot-repot ke money changer. Cukup tarik tunai dan langsung bisa belanja. Siapkan sekitar 5 juta sampai 10 juta rupiah yang udah di-convert ke yen untuk kebutuhan sehari-hari di Jepang. Oh iya, jangan lupa juga buat pesen hotel sebelum berangkat pakai aplikasi seperti booking.com atau Agoda aja biar murah-murah. Biayanya mulai dari 700.000 sampai 1.500.000 per malam. Yang pasti, pilih yang sesuai dengan budget kamu aja. Karena kita di Jepang bukan buat staycation, tapi buat liburan, jadi pilih hotel yang cukup nyaman buat kamu istirahat. Nah, biar kamu bisa upload story di Instagram sampai titik-titik, kamu bisa aktifkan roaming sebelum berangkat dari provider yang kamu gunakan. Kalau aku pakai kartu Halo dengan biaya 300.000 untuk 30 GB per minggu. Atau kamu bisa juga pakai pocket wifi yang disewakan di bandara sekitar 150.000 per hari. Oh iya, siapkan juga budget untuk makan sehari-hari. Ya, biayanya sekitar 300.000 sampai 500.000 per hari. Dan cobain juga makanan lokal yang lezat, seperti ramen, sushi, okonomiyaki, takoyaki, atau Japanese curry yang enaknya sampai lupa ingatan. Di Jepang, merokok sembarangan itu dilarang. Tapi, tenang, smoking room ada banyak kok yang udah disediain seperti di bandara, stasiun, dan pusat keramaian lainnya. Pastikan cari tanda smoking area dan nikmati merokok di tempat yang tepat. Oke, jadi ini total keseluruhan budgeting biar bisa nyampe ke Jepang. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa mimpi itu bisa dicapai dengan perencanaan yang baik. Jadi, siapkan dirimu dan jangan takut berpetualang, karena setiap perjalanan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan jangan malu jadi tukang cukur. Serius, jadi tukang cukur itu keren, apalagi tukang cukurnya kayak saya. Terima kasih yang sudah menyimak perjalananku selama di Jepang. Sampai jumpa di bisnis trip berikutnya.